Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di channel YouTube Media PK Asik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa ya. Nah, kali ini materi yang kita bahas adalah tentang strategi dan gaya belajar. Oke, yuk kita simak videonya. Materi pertama, arti belajar. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu arti belajar. Arti belajar menurut Winkel adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Arti belajar secara sederhana adalah suatu proses untuk memperoleh informasi atau pengetahuan. Ciri-ciri adanya belajar ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Dengan belajar, kita akan memperoleh pengalaman atau kemampuan baru yang sebelumnya belum kita miliki. Lalu yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Jadi, dari proses belajar yang sudah kita lakukan secara sungguh-sungguh akan tersimpan lama di dalam memori otak kita. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Belajar juga perlu yang namanya usaha agar yang kita pelajari dapat membuahkan hasil perubahan yang sudah kita tujukan dari awal. Yang terakhir, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Next, gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Jadi, gaya belajar ditujukan untuk mempermudah kalian dalam melakukan proses belajar. Terdapat 3 gaya belajar yang bisa kalian pakai sesuai dengan skill dan kemampuan yang kalian miliki. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Cara belajar gaya visual adalah dengan mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial merupakan gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Cara belajar gaya auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Lalu yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dia pelajari. Cara gaya belajar ini lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau dengan praktik langsung. Nah, dari ketiga gaya belajar tersebut, mana sih yang menurut kalian pas untuk kalian? Coba dipikirkan dan direnungkan ya. Lanjut, kita masuk ke ciri-ciri dan strategi gaya belajar. Ciri-ciri seseorang yang menggunakan gaya belajar visual, yang pertama adalah rapi dan teratur. Biasanya mereka akan selalu memperhatikan penampilan atau lingkungan di sekitarnya agar terlihat selalu rapi. Gunanya agar mereka merasa nyaman dalam proses belajar yang sedang mereka lakukan. Yang kedua, mereka cenderung berbicara dengan nada yang cepat. Yang ketiga, teliti terhadap detail. Yang keempat, mementingkan penampilan. Yang kelima, pengeja yang baik. Yang keenam, lebih suka mengingat apa yang dilihat daripada didengar. Yang ketujuh, biasanya tidak terganggu oleh keributan. Yang kedelapan, pembaca cepat dan tekun. Dan yang kesembilan, lebih suka seni lukis daripada seni musik. Nah, itu merupakan ciri-ciri gaya belajar visual. Lalu bagaimana strategi dari gaya belajar visual? Strategi belajar yang bisa dipakai dalam gaya belajar visual adalah yang pertama, belajar dengan menggunakan gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, membuat coretan simbol atau tanda-tanda penting. Yang ketiga, menggunakan video atau gambar-gambar berwarna. Dan yang keempat, membuat pengelompokan. Next, ciri-ciri gaya belajar auditorial. Ciri-ciri gaya belajar auditorial yang pertama, sering berbicara kepada diri sendiri pada saat belajar. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang keempat, lebih senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Yang keenam, merasa kesulitan untuk menulis namun hebat dalam bercerita. Yang ketujuh, lebih suka seni musik daripada seni lukis, kebalikan dari gaya belajar visual. Dan yang terakhir, suka berbicara dan suka berdiskusi. Lalu bagaimana strategi belajar dari gaya belajar auditorial? Strateginya, yang pertama, membaca dengan suara atau cerita. Yang kedua, menulis ulang yang dipelajari atau yang diringkas. Yang ketiga, berdiskusi, berdebat, dan berwawancara. Mendengar melalui kaset, seminar, atau lokakarya.
Next, yang terakhir, ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik adalah yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, menanggapi perhatian secara fisik. Yang ketiga, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Yang keempat, berdiri dekat ketika berbicara dengan seseorang. Yang kelima, selalu berorientasi pada fisik dan banyak gerak. Yang keenam, banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang ketujuh, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Yang kedelapan, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Dan yang terakhir, belajar melalui manipulasi atau praktik. Lalu, untuk strategi gaya belajar kinestetik adalah yang pertama, melakukan praktik atau gerakan saat belajar. Yang kedua, mengamati demo atau contoh konkret. Yang ketiga, melihat melalui drama, permainan atau aktivitas lapangan. Yang keempat, menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan atau puzzle. Dan yang kelima, menggunakan gerak dalam belajar. Nah, itu merupakan ciri-ciri dan strategi gaya belajar yang ada dalam kehidupan kita. 3 macam gaya belajar tersebut dapat mempermudah dalam proses belajar yang kita lakukan. Jadi, mana nih gaya belajarmu? Yuk, tentukan dari sekarang. Nah, itu sedikit materi tentang gaya belajar yang bisa Ibu sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kalian semua. Sekian dari Ibu, kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.